Manchester United siap memberi jalan keluar bagi Raheem Sterling yang terbuang dari Chelsea, namun hanya dengan syarat mereka. Tampaknya potensi keluarnya Jadon Sancho dan ketersediaan Sterling yang tiba-tiba telah memberikan peluang menarik bagi Direktur Olahraga dan Ashworth sebelum batas waktu transfer hari Jumat. Ashworth, yang memimpin perekrutan United musim panas ini, terbuka untuk mengambil kesempatan pada pemain internasional Inggris itu dan menjadikannya tambahan menit terakhir untuk skuad Erik ten Hag. Namun, Setan Merah hanya siap menawarkan Sterling kontrak 150.000 pound per minggu untuk pindah ke Theatre of Dreams. Raheem saat ini dilaporkan mengantongi gaji 325.000 pound per minggu. Lebih jauh, United juga ingin pemain depan berusia 29 tahun itu siap untuk menerima peran sebagai pemain cadangan, alih-alih pemain inti, di bawah asuhan Erik ten Hag. United saat ini melihatnya sebagai opsi cadangan potensial untuk Marcus Rashford di sayap kiri. Sterling juga bisa diberi menit bermain di sayap kanan serta di tengah sebagai false nine. Hierarki klub mengagumi pengalaman yang dimiliki Sterling, tetapi mereka tidak mau mengganggu tagihan gaji dan rencana tim utama mereka untuk membawanya kembali ke Manchester. Juventus juga telah disebutkan sebagai pelamar Sterling. Menariknya, Nyonya Tua juga masih dalam tahap negosiasi aktif dengan United untuk merekrut Sancho. Kepindahan Sancho ke Turin dapat semakin memperkuat posisi klub Old Trafford. Dalam pembicaraan dengan Sterling, yang kehabisan waktu untuk mencari klub baru di tengah risiko menghabiskan waktu lama di tribun London. Sudah saatnya pengumuman di Manchester United karena jendela transfer akan segera ditutup. Tetapi di tengah semua kekacauan itu, pengumuman yang berbeda telah tiba. Bintang Manchester United, Jonny Evans, telah memecah kegaduhan berita transfer dengan sebuah pesan kepada dunia sepak bola yang ditanggapi Scott McTominay. Itu adalah pesan pertama McTominay sejak transfernya ke Napoli tampak akan segera terjadi. Pengumuman resminya dapat datang kapan saja sekarang. Sementara itu, ia telah meninggalkan panggung untuk Evans dengan pesan ucapan selamat, yang telah membuat pengumuman karir yang besar. Jonny Evans telah lama menjadi pemain andalan bagi tim internasionalnya Irlandia Utara, yang ia tinggalkan setelah membuat 107 penampilan yang mengejutkan. Ia mencetak 6 gol dalam 107 penampilan tersebut, dan menjadi sosok pemimpin di camp tersebut segera setelah debutnya pada tahun 2006. Ia adalah satu dari 4 pemain yang tampil lebih dari 100 kali untuk tim nasional Irlandia Utara, dan pengumumannya disambut dengan ucapan selamat dari seluruh penjuru dunia sepak bola. Evans mengunggah pesan tersebut di Instagramnya, menceritakan momen-momen terbaiknya dalam sepak bola internasional, dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam perjalanannya. Manchester United menanggapi unggahan tersebut dengan 2 kata yang secara ringkas menggambarkan kedudukan Evans di negaranya. Dengan menulis, ikon nasional. McTominay membalasnya di storiesnya dengan pesan 10 kata yang mengungkapkan kekagumannya kepada sang bek, dengan mengatakan, "Selamat atas karir internasional yang luar biasa, Anda adalah orangnya." Sungguh puitis bahwa babak internasional karir Jonny Evans berakhir tepat saat babak klub baru bagi Scott McTominay akan segera dimulai. Kedua lulusan akademi ini cukup mirip dalam hal menjadi profesional teladan, yang merupakan penghargaan bagi etos akademi. Kualitas mereka di lapangan telah diragukan berkali-kali, dengan Evans juga meninggalkan klub untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim utama sebelum kembali secara sensasional. Tetapi mereka telah menjalani karir yang panjang dan memuaskan. Itu karena komitmen mereka terhadap permainan, dorongan untuk berkembang, dan kemauan untuk mengakui keterbatasan mereka sambil tetap memberikan yang terbaik di lapangan. Hal ini telah menyebabkan penggemar mendapatkan rasa hormat kepada mereka yang jauh melampaui prestasi mereka di lapangan. Hal itu dapat dilihat dari reaksi emosional penggemar terhadap berita kepergian McTominay, dan reaksi terhadap pengumuman Evans pun serupa.
Bek muda Man United, RHS Bennett, telah menyetujui peminjaman ke Fleetwood Town, menurut sumber Football Insider. Saat ini ia tengah menjalani pemeriksaan medis di klub Ligue 2 setelah menyetujui persyaratan peminjaman selama 1 musim. Bek tengah berusia 20 tahun itu tampil untuk United di pramusim, tetapi ia tidak lagi menjadi pilihan utama di Old Trafford. Bennett sempat dipinjamkan ke Stockport musim lalu dan kini ia siap dipinjamkan lagi ke Fleetwood. Bek muda itu bermain selama 145 menit untuk klub masa kecilnya selama tur pramusim mereka di AS, tetapi belum pernah tampil untuk tim senior dalam pertandingan kompetitif. Bennett hanya memainkan 1 pertandingan untuk Stockport County selama 6 bulan masa peminjamannya musim lalu, saat mereka kalah telak 4-0 dari Tranmere Rovers pada bulan Februari. Setelah perekrutan Leny Yoro dan Matthijs de Ligt, Bennett akan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Man United masih harus menyelesaikan urusan sebelum batas akhir transfer pada tanggal 30 Agustus. Erik ten Hag telah merombak skuad Man Utd dalam 3 jendela transfer musim panasnya, dan kini berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada tahun 2022. Saat kepindahan Manuel Ugarte senilai 42,3 juta pound ke Manchester United dikonfirmasi, ia akan menjadi pemain permanen ke-15 di era Erik ten Hag. 23 pemain telah hengkang dalam kurun waktu tersebut termasuk Scott McTominay. Hal itu pada dasarnya telah memangkas sekitar 8 pemain inti di Carrington, meskipun itu tidak termasuk pemain muda yang telah dipromosikan. Kobbie Mainoo jelas merupakan pemain reguler dalam latihan inti dan Toby Collier juga diharapkan demikian musim ini. Tentu saja ini adalah kelompok yang lebih baik untuk diajak bekerja sama oleh Ten Hag. Setiap manajer menginginkan maksimal 25 pemain dalam kelompok latihan rutin mereka, tetapi skuad United pada tahun 2022 terlalu gemuk dan terlalu sulit untuk diajak bekerja sama. Itu tidak lagi menjadi masalah, dan akan jauh lebih mudah sekarang untuk fokus pada peningkatan individu dan membuat semua orang senang. Jika Collier dimasukkan sebagai pemain reguler dalam latihan tim utama musim ini, United sekarang memiliki skuad yang terdiri dari 27 orang. Itu mungkin masih 2 hingga 3 pemain terlalu besar, dan tujuannya adalah untuk memangkas setidaknya 1 pemain lagi dari jumlah tersebut pada batas waktu transfer besok, dengan kemungkinan Jadon Sancho akan hengkang. Masih ada juga Harry Maguire dan Lindelof yang bisa ditendang di Januari. Ten Hag telah berbicara tentang keinginannya untuk mendatangkan 2 pemain untuk setiap posisi musim ini, serta 3 penjaga gawang yang akan memberinya skuad yang terdiri dari 23 pemain. Di beberapa area, United kelebihan stok. Bek tengah ada 6, Christian Eriksen jadi penghalang bagi perkembangan Collier. Lalu ada Sancho, yang merupakan pemain sayap pilihan ke-6. MU bisa kehilangan Lindelof, Eriksen, dan Sancho tanpa mencari pengganti mereka, memangkas skuad menjadi 24 pemain, dan memberi ruang bagi pemain muda untuk melengkapi jumlah pemain saat dibutuhkan. Manchester United dan Tottenham akan menjadi perwakilan Liga Primer di kompetisi Liga Eropa musim ini, dengan format kompetisi yang mengalami perubahan besar. Seperti Liga Champions, fase penyisihan grup lama telah dihapuskan. 36 tim sekarang akan berkompetisi dalam format liga, dengan masing-masing klub menghadapi 8 lawan yang berbeda, dengan 4 pertandingan kandang dan 4 pertandingan tandang. Setelah jadwal yang padat itu berakhir, masing-masing tim akan memainkan 2 pertandingan lebih banyak daripada sebelumnya. 8 tim teratas langsung melaju ke babak 16 besar. Tim yang finish di peringkat ke-9 hingga ke-24 akan menuju babak playoff sistem gugur, dengan tim yang tersisa tersingkir. Babak gugur kompetisi ini sedikit lebih familiar, yang terdiri dari 2 pertandingan leg menuju final. Undian Liga Eropa akan berlangsung pada hari Jumat, 30 Agustus di Monte Carlo,
Monaco. United dan Tottenham, yang berada di pot 1, masing-masing akan diundi untuk menghadapi 2 tim dari setiap pot. Klub dari negara yang sama tidak dapat diundi bersama, dan hanya dapat bertanding dengan maksimal 2 tim dari negara yang sama. Pot 1 juga dihuni Roma, Porto, Rangers, Eintracht Frankfurt, dan Lazio. Pot 2 dihuni Olympiacos, Lyon, Real Sociedad, dan AS Alkmaar. Pot 3 atau 4 masih menunggu sejumlah playoffs. Hanya Malmo, Athletic Club, Hoffenheim, Nice, dan Twente yang sudah aman.